Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Sema Muhammad, dengan saya bisa dari pertama. Di sini kami akan memaparkan terkait apakah hukum dari rumah makanan yang dimasak oleh non muslim. Apa boleh? Mari kita simak video berikut ini. Makanan di sini. Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata ta'am, bentuk tunggal dari atimah. Dalam bahasa Indonesia, makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk, dan kue-kuean. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang boleh dimakan oleh manusia dan disantap baik berupa barang pangan maupun yang lain-lainnya. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 tadi menjelaskan tentang perintah Allah agar senantiasa kita dapat memilih makanan sehingga bisa kita memperhatikan makanan. Hal itu bertujuan karena setan merupakan salah satu musuh yang nyata bagi umat manusia. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tidak mengikuti dari setan tersebut. Oleh karena itu, untuk makanan pun kita harus perhatikan apa yang kita konsumsi. Meskipun ayat yang tadi dibacakan itu perintah Allah untuk selalu memperhatikan makanan, namun Islam tidak pernah melarang entah itu laki-laki ataupun perempuan untuk selalu menikmati kehidupan di dunia. Berkaitan dengan makanan, Islam sebenarnya tidak melarang. Meskipun ada beberapa hal yang diharamkan, namun sebetulnya maksudnya itu dari segi makanan itu kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan, karena justru yang berlebihan itu yang senantiasa menunjukkan sifat dari setan tersebut yang sudah dijelaskan. Makanan terbagi menjadi dua hukum. Yang pertama ada halal dan juga haram. Apa itu halal? Halal artinya membolehkan atau membebaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut karena makanan tersebut bisa dapat menyehatkan bagi tubuh kita sendiri. Yang kedua itu haram. Haram itu merupakan kebalikan dari halal yang tadi. Jadi haram merupakan makanan yang tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi karena dapat berdampak buruk bagi tubuh kita sendiri. Untuk haram ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, yakni pada Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-173, di mana di Quran tersebut atau di ayat tersebut terdapat 4 jenis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diantaranya daging babi, bangkai, darah, dan juga binatang yang disembelih selain atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga 4 dari makanan tersebut diharamkan untuk kita konsumsi. Pertanyaannya, apakah makanan halal dan haram itu hanya ada di agama Islam? Ternyata tidak. Di beberapa agama lain juga hukum makanan halal dan haram itu terdapat ya. Jadi misalkan di Hindu, di Buddha, di Yahudi pun terdapat. Yang pertama ada di Hindu. Di Hindu itu daging sapi banyak, salah satunya daging sapi. Banyak penganut agama Hindu yang vegetarian atau vegan karena yakin mereka masih menganut dengan sistem ahimsa. Jadi ahimsa ini maksudnya berperi kehewanan, sehingga mereka berpendapat makanan yang berasal dari daging hewan itu tidak diperbolehkan karena itu menyakiti hewan tersebut. Kemudian ada dari Buddha. Beberapa aliran Buddha memiliki aturan untuk tidak membunuh. Jadi hampir sama kurang lebih tentang ahimsa yang tadi. Kemudian ada Yahudi. Di Yahudi ini terdapat daging babi yang tidak boleh dimakan. Hal itu dikarenakan di agama Yahudi daging babi itu dianggap tidak halal seperti di Islam. Lalu di sini ada pendapat beberapa ulama memperbolehkan memakan makanan yang dimasak oleh non-muslim.
Nah, di sini yang pertama, para ulama berpendapat bahwa masakan atau makanan yang dibuat oleh para kafir hukumnya halal dan boleh dikonsumsi selama makanan itu bukan makanan yang diharamkan oleh Islam dan berupa najis. Lalu yang kedua, barang pemberian dari orang kafir adalah suci dan diperbolehkan dikonsumsi atau digunakan. Lalu yang ketiga, makanan yang disembelih oleh ahli kitab orang Yahudi atau Nasrani halal untuk kita makan. Hal tersebut tercantum pada surat Al-Maidah ayat 5, di mana Allah berfirman, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan yang disembelih oleh orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Nah, lalu yang selanjutnya ada pandangan beberapa ulama yang melarang makanan yang dimasak oleh non-muslim. Yang pertama, alasannya karena resiko najis. Makanan yang dimasak oleh non-muslim dapat terkena najis seperti babi atau minuman keras yang dapat membuat makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua, ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa makanan yang dimasak oleh non-muslim memenuhi syarat-syarat halal dalam Islam. Lalu yang ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan non-muslim dapat mempengaruhi cara memasak dan bahan-bahan yang digunakan sehingga dapat membuat makanan tersebut haram. Lalu yang keempat, yang paling utama, ditakutkan alat masak yang pernah dipakai untuk memasak makanan yang tidak boleh dimakan atau bahasa ininya haram. Jadi yang ditakutkan oleh para ulama itu alat masak yang dipakai memasak untuk makanan kita nanti itu alat-alatnya itu haram gitu. Maksudnya haram tuh pernah bekas dipakai masak babi atau minuman keras segala macamnya gitu. Jadi takutkan alat-alat tersebut terkontaminasi najis gitu. Setelah memperhatikan pendapat para ulama tadi, ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Di sini kelompok kami sepakat untuk memperbolehkan kita untuk memakan makanan yang dimasak oleh non-muslim. Contohnya itu dapat dilihat dari beberapa pendapat yang tadi, misalkan karena gini, kenapa makanan tersebut menjadi haram itu disebabkan karena dua alasan. Yang pertama, zat yang terkandung di dalamnya, kemudian yang kedua, cara mendapatkannya. Meskipun makanan tersebut dimasak oleh non-muslim, karena terdapat ayat yang menjelaskan bahwa para ahli kitab di sini itu maksudnya kepada orang yang non-muslim tersebut. Tuh. Jadi para ahli kitab itu, jadi orang yang ahli kitab memasak, jadi para makanan yang dimasak oleh ahli kitab itu halal bagi kita konsumsi. Selagi seperti ini, selagi orang ahli kitab itu memang memasak daging itu buat dimakan, jadi kita juga halal bagi kita konsumsi. Kemudian yang kedua, cara mendapatkannya. Jadi untuk cara mendapatkan makanan ini itu terdapat beberapa cara ya. Misalkan bisa kita hadiah, bisa dapat dari hadiah, dari transaksi jual beli, ataupun dari pemberian. Nah, selagi kita mendapatkannya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, maka makanan tersebut halal bagi kita konsumsi. Oke, kemudian bagaimana dengan tren zaman sekarang, dengan banyaknya restoran, dengan banyaknya pabrik-pabrik yang kita tidak tahu siapa yang memasak, kita tidak tahu bahan-bahan makanan apa yang terdapat di dalamnya, terus kita konsumsi. Nah, untuk mensiasati makanan yang tersebut, kita kembali ke yang dari awal tadi. Allah itu memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan makanan. Oleh karena itu, apa yang makanan kita konsumsi itu, kita sebisa mungkin berikhtiar untuk mencari tahu, entah itu dari komposisi produknya, entah itu dari logo halalnya, juga entah itu cara pengolahannya. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung cara pembuatannya, tapi kita harus senantiasa berikhtiar bagaimana melihat dari komposisi dan yang lainnya untuk senantiasa apa yang kita makan tersebut merupakan makanan yang halal.